bagaimana kami bisa mengetahui seseorang itu secara kasat mata dia memiliki ilmu leak? Jika Anda melihat bekas leher di sini, Bekas apa? Oke, Kayak kayak ada bekas. itu berarti dia adalah leher seperti saya. Ya. Oke, Michelle, welcome to Scary Night with Michelle Amanda. Balik lagi bareng gue, Michelle Amanda, tentunya dengan partner gue, Marsi. dan partner gue yang selalu misterius. Koko Ramadan. Wow, di hari ini lagi cool banget, stay cool banget. Nah, thank you banget buat kalian yang sudah mengklik video ini. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas sosok leak. Nah, kalau kita dengar kata leak itu pasti identik dengan Bali. Nah, kalau masih sendiri nih, pernah dengar leak nggak sih? Pernah, gue pernah tinggal di Bali kan 5 bulan. Oh, oke. Terus? Ketempelan lab juga pernah, yang ngobatin tingtong. Kok sama ya? Serius, Oke. dia juga pernah. Pernah. Bukan leak doang malah. Banyak ya, lu mama Tanya Koko deh pokoknya. Nah, oke, untuk Koko Ramadan sendiri, kenapa Koko kok pengen banget ngebahas ini, memutuskan untuk membahas ini, dan aku pengen nanya satu sih, Kol. Ini juga pertanyaan dari netizen sebenarnya. Kenapa leak itu identik dengan Bali? Apakah leak itu hanya ada di Bali atau sebenarnya leak itu ada di berbagai negara? Di berbagai kota, cuman yang terkenal di Bali? Oke. Ini pertanyaan dari siapa nih soalnya? Ada Netizen. Oke. Nah, kalau yang kita tahu leak itu konotasi negatif. Nah, justru malam ini gue mau ngebahas tentang sisi lain dari leak. Karena sebenarnya leak sendiri itu awalnya keilmuan. Jadi kalau di Bali sendiri ada namanya ngeleak. Ngeleak itu adalah bagaimana cara memasukkan aksara suci, Bali ke dalam tubuh sehingga seseorang bisa menjadikan apapun sesuai dengan keinginannya. Bentar, Gitu. aksara apa? Aksara Bali suci. Itu apa? Aksara Bali Suci. Itu kalau di tantra yoga ini banyak sih bahasan. Cuman kalau di tantra yoga itu ada aksara Bali suci. Jadi ibaratnya kayak kalau di Muslim mungkin ada apa namanya wirid gitu kan ya, gitu loh. Nah ini kayak meditasi tapi salah satu agama, salah satu ajaran. Nah gimana dari ada 5 Okay. aksara suci itu bisa benar-benar nerap di Nyerap di badan. Nah, dengan kata lain, dengan 5 aksara suci itu, dia bisa membuka energi-energi atau cakra yang ada di badan. Gitu. Dan kalau seseorang yang udah yang udah tamat, jadi setiap energinya titik-titik energinya kebuka, nah disitulah dia bisa ngeleak. Oh, ngeleak. Oke. Ya. Ngeleak. Jadi harus tahu dulu nih, kalau yang namanya ilmu awalnya itu netral, ya. Jadi yang namanya keilmuan itu awalnya netral karena datangnya dari yang di atas. Cuman gimana bisa jadi negatif? Nah, inilah yang konotasi leak yang terkenal di Bali itu, karena rata-rata dipakainya ke negatif gitu loh. Oh, berarti leak itu sebenarnya nggak selalu berkonotasi negatif. Iya. Dan itu satu bentuk keilmuan ya sebenarnya, Ilmuwan. bukan makhluk. Bukan sosok, bukan makhluk. Oke. Bukan. Nah, satu pertanyaan lagi dari netizen nih kok yang belum terjawab tadi. Kenapa leak itu identik dengan pasti leak Bali. itu Bali? Dari Bali, apakah Oke. leak hanya ada di Bali atau sebenarnya ada leak-leak dari kota lain? Oke. Tahu nggak bentuknya leak kayak apa? Yang setahu lu. Setahu gue karena aku pernah ketempelan di Bali, sosoknya leak itu mirip-mirip, itu kayak kepala yang lepas dari tubuhnya dan kepalanya di bawahnya ada jeroan bagian dalam manusia gitu, kayak
jantung apa bla 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 segala macam. Dulu sih aku pikir leak itu seperti barong. Oke. Ternyata after aku habis ketempelan yang dibersihin sama kamu itu, ternyata aku baru tahu leak itu ternyata bukan, agak beda, bukan seperti yang aku bayangkan selama ini gitu loh. Betul. Betul. Jadi modelannya itu adalah kepala diikuti sama jeroan-jeroan gitu loh. Nah, di kota lain di Indonesia itu sosok yang seperti itu dinamakan kuyang. Oh, oke. Kalimantan misalnya, di Kalimantan itu namanya kuyang. Sosoknya sama. Jadi kenapa leak itu terdengar cuma di Bali, itu beda istilah aja. Gitu loh. Jadi itu istilah orang Bali ya? Betul. Untuk kuyang. Iya, untuk kuyang. Jadi ininya sama, bentukannya sama. Nah, cuman sampai si leak itu benar-benar sosoknya seperti itu ada tahapan. Oke. Gitu loh. Tahapan pertama itu bentuknya bola api. Jadi kalau pernah lihat bola api di Yang ini ya saling tempur ya? Iya, bola api itu sebetulnya leak tapi masih apa ya? Masih dasar. Masih bayi lah gitu. Masih dasar. Dan sebetulnya leak itu manusiakah atau udah jin atau apa? Nah, jadi pada saat seseorang itu dia sudah sedang proses mendalami si aksara itu. Yes. Nah, pada saat di proses itu tergantung nanti dia akan lebih banyak kemana pakainya, gitu. Karena nanti ada tiga, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang satu lagi ego. Oke. Ego itu kan berarti jatuhnya buruk dong. Nah gini, memang kedengaran ego itu buruk, cuman di apa namanya, di keilmuan itu ego ini dia bisa ke baik atau buruk. Oke, nurunin Iya, ego, iya. sabar apa segala Iya. macam gitu. Oke. Gitu. Jadi bisa ataupun sebaliknya. Oke. Jadi yang di tengah-tengah itu yang sebenarnya jarang dijumpai sih di Bali. Kebanyakan yang terkenal itu adalah yang negatif atau yang buruk. Nah, kalau leak yang dipakai untuk yang positif itu biasanya untuk apa sih kok? Oke. Kalau leak ini pakai positif itu sebetulnya dia fokusnya udah tidak lagi sama dunia. Oke. Dia fokus bagaimana hubungan dia sama sang pencipta. Oke. Sehingga dia fokus hidupnya ke sana, dia tidak memikirkan lagi urusan dunia, karena tujuannya itu nanti adalah moksa atau apa ya, lepas dari kehidupan dunia gitu. Ya tapi sisi baiknya di mana tuh? Maksudnya dia dengan menjadi seorang leak, terus dekat dengan Tuhannya, Iya. maksudnya connectionnya gitu. Ya jelas, artinya dia sudah tidak lagi fokus dengan keduniawian, dia tidak rakus, dia menerima apapun yang diberikan kepadanya, sehingga dia lebih ke apa sih, kalau dikit tuh ikhlas, sabar, itu kan baik semua tuh. Tapi lama-lama itu bisa kayak jadi membantu sesama atau Bisa. Itu bisa dipakai buat ngobatin orang, bener, bisa. Oh. Tapi dia nggak yang kepalanya ini kan? No, beda. Oh, makanya tadi gue mikirnya gimana caranya dengan kepala lepas, karena pikiran gue sama bentukannya gitu, lepas kepala terus ada jeroan apa segala macam, terus kedekatannya Itu sama mungkin- Tuhan gimana Oh gitu. Enggak. Jadi pada saat si tadi kan dibagi tiga ya, ada baik, ada buruk, ada yang tengah-tengah tuh, ada yang ego. Yang buruk itulah bentuknya yang tadi yang menyeramkan. Oh, Ya, ngerti, semua yang ngerti. sifat yang gambarannya atau sosoknya itu menyeramkan, itu yang negatif, yang buruk. Oke. Nah, kemudian kalau yang baik ini dia tetap seperti seorang manusia Manusia. biasa, tapi dia punya kelebihan untuk nyembuhin. Oh. Oke, ngobatin Iya. gitu. Jadi kan sama aja kayak keilmuan Oh, biasa, oke. ngerti nggak sih? Sekarang gue ngerti, sekarang Kayak gue kira yang kita palanya biasa. gue copot. Cuma memang jarang ya istilah leak itu selalu pasti identik dengan negatif ya, hal yang negatif ya, jarang banget yang Biasanya positif begitu. ya. Jadi ternyata leak itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif juga. Betul. Ya kok ya. Bahkan kalau di Bali sendiri itu sih dalam proses ada jurusan baru tuh, ilmu ngeleak namanya. Nah itu lebih ke mungkin dari cabang apa ya, Cabang jadi cabang
apa namanya jurusan religi nih misalnya, terus ngeleak ada tuh Iya, iya. jurusan barunya. Jadi ini apa dapat informasi baru juga nih dari Ko Ramadan, dapat wawasan baru juga kalau ternyata leak itu bukanlah sosok melainkan keilmuan ya. Iya. Nah, bisa menjadi sosok apabila memang keilmuannya dipakai ke arah yang negatif. Tapi kalau misalkan dipakai ke arah yang positif, bukan jadi sosok tapi menjadi kekuatan untuk bisa menjadi penyalur membantu sesama gitu kan. Nah. Dan kalau untuk di kota lain ternyata leak itu ada juga bentuknya sosoknya sama, hanya sebutannya aja yang beda ya. Contohnya adalah kuyang ya. Atau kuyang ya. Kuyang. Nah, seperti apa sih proses kuyang? Kenapa seseorang itu justru malah yang kedengaran negatif? Karena kebanyakan memang mereka memilih untuk bagaimana balas dendam, memilih untuk menguasai, bahkan untuk tujuan yang lain-lain. Nah, gue sih sudah menghadirkan di sini ada ini leak yang negatif, yang buruk. Coba lihat bentukannya nih. Matanya merah ih, taringnya Iya, panjang banget. betul. Dengan Rambutnya agak keriting tapi Eh, berantakan. kacau ya? Iya, kacau. Ah. Terus ada tanduk tapi kayak kuning, kayak warna gading gitu. Kayak Nah, muka merah banget. muka kayak merah terus kebakar. dengan darah yang berseceran. Nah. Hmm. Siapa nih yang mau gue pinjem nih badan ini? Hah? Lu aja gimana kesurupan? Bengong. Karena gini. Tanya deh dia mau yang mana? Lu lihat lidahnya nggak panjang gitu. Nah, karena gini, kalau pengen tahu seperti apa prosesnya kan kita harus nanya sama pelakunya langsung. Betul. Jadi proses bagaimana pada saat dia mempelajari itu dia nyembah apa, kemudian bagaimana proses lepasnya si kepala ini dan jeroan dari badannya, kemudian berapa lama, itu kan harus nanya ke yang bersangkutan. Siapa yang mau? Coba tanya leaknya maunya siapa? Lu deh. Dia gue. Iya. Baru langsung. Terus finally. Aduh, Pakai kacamata, oke. nggak mau. Oke, ini kita udah puterin musik tarian leak baik Iya. tradisional. Jadi ini musik yang menceritakan tentang bagaimana leak melawan barong. Nah, yang leak yang diundang persis seperti yang di lagu ini adalah Rangda. Rangda itu adalah leak tertinggi. Oh, oke. Dia kelasnya udah paling tinggi. Ini yang mau dimasukin kemana sih? Yo, biarin dulu. Salam. Jangan perkenalkan diri. Namanya siapa? Rangda. Oh, Rangda. Dipanggilnya apa ya manggil? Rangda. Rangda aja. Rangda. Oke. Berarti Anda awalnya manusia. Siapa yang Anda sembah selama ritual sehingga Anda memilih untuk melakoni apa ya, ilmu hitam atau penyihir? Ini penyihir. Saya menyembah ilmu leak. Menyembah. Oke. Ilmu leak. Baik. Lalu bagaimana proses terlepasnya tubuh Anda dengan bagian kepala yang kemudian terbang? Bagaimana prosesnya? Jam berapa atau ada waktu-waktu tertentu? Setiap tengah malam. Ya. Dan tempatnya harus di Tempat tidur. tempat tidur, tapi itu beradanya di hutan, harus di hutan. Harus di hutan. Oke. Dia harus di hutan, Saya tidur ditutupi kain hitam, untuk kain hitam. nanti kepala lepas. Lewat tengah malam, kepala saya terbang. Oke. Lalu apa yang Anda cari Ya. ketika Anda lepas dari badan?
Untuk apa? Saya mencari darah. Iya. Darah dari janin ya. Jadi target Anda adalah ibu-ibu hamil. Kenapa harus ibu-ibu hamil? Kenapa harus janin? Suci. Ya. Inilah. Dan apa Itu yang menjamin hidup saya akan panjang. Betul. Usia Anda berapa sekarang? Lebih dari 200 tahun. Dan yang seperti Anda banyak? Banyak pengikut saya. Bagaimana kami bisa mengetahui seseorang itu secara kasat mata dia memiliki ilmu leak? Jika Anda melihat bekas leher di sini, bekas Oke. kayak Kayak ada bekas. Kayak- itu berarti dia adalah layak seperti saya. Ya. Oke. Dan berapa lama dan apa syaratnya untuk bisa menjadi seperti Anda? Anda kan paling tertinggi Ya, untuk keilmuan leak ini. Rangda itu harus seperti apa dan berapa lama? berapa lama itu tergantung meditasi Anda. Ya. Ya. Semakin sering bermeditasi, Ya. cuma minum air putih Air putih selama? 1 bulan. Ya. Jika Anda taat, maka lepaslah kepala Anda dari mata. Oke. Lalu berapa jumlah janin yang Anda harus ambil untuk di posisi seperti sekarang? Saya Ya. tidak terhitung lagi, lebih dari ribuan. Lalu apa yang didapat itu apa? Keabadian, Abadi. Oh, keabadian. kesaktian. Hmm. Oke. Oke. Memang apa yang menjadi motivasi Anda memilih jalan ini? Saya tidak kalah dengan orang. Tidak mau kalah dengan orang. Iya. Oke. Ilmu apa saja Ya. saya bisa lawan. Ya. Berarti dulu Anda pernah mengalami satu masa di mana Anda mungkin dikecilkan, dihina seperti itu. Ya, Jadi dendamnya motifnya. Anda tahu apa konsekuensi ketika Anda memilih? saya tahu. Oke. Tahu ya? Saya tahu. Tapi itulah Iya. yang saya ambil. Salah satunya adalah Anda Saya tidak, tidak ada bisa melawan saya. iya. Mengerti? Tapi Anda tidak mungkin punya keluarga ya? Tidak. Kenapa? Saya tidak bisa memiliki keturunan. Iya. Dia tidak bisa menikah dan coba kaki lihat. Nah, apa namanya? Oke. Karena ini kita panggil sih yang tertinggi. Jadi dia punya anak buah. Anda punya anak buah betul ya? Berapa Ada jumlahnya? banyak. Puluhan ribu. Puluhan ribu. Tuh. Anda bisa lihat. Ya. Ya? Satu yang perlu kalian ingat. Saya tidak akan mengganggu. Hmm. Kalau tidak diusik, Oke. itu saja. Bagaimana jika ada seseorang yang ingin meminta tolong kepada Anda membalaskan dendam? Apakah Anda bersedia dan berapa? Saya bersedia. Iya. Apa harganya berapa? Apa harga yang harus dibayar? Harga yang dia harus dibayar? Hmm. Jadi pengikut saya Menjadi pengikut nantinya. itu pasti. Pasti. Jadi bukan uang lagi bayarannya. Saya tidak butuh. Dan apakah Anda menyebutkan persyaratan itu kepada Yang meminta. Yang meminta? Kalau ditanya, saya jawab. Jika tidak tanya, Tidak dikasih. saya menganggap dia sudah tahu. Musiknya naikin sedikit. Apakah Anda ingin menunjukkan tarian ketika Anda sedang? Anda boleh berdiri, silakan. Anda kalau bisa bayar.
Terima kasih. Rangga. Iya. Eh, Nah, ini Anda sudah mau berbagi di sini. tariannya mirip Kira- tarian kecak ya? Hampir ya. Karena gue nggak tahu tari kecek. Ya, dia main kecek. Kalau boleh saya tanya satu lagi, apa yang bisa membuat orang jadi tidak bisa terkena apa ya? Maksudnya terkena buruan Anda? Iya. Itu seorang perempuan yang sedang hamil, bagaimana dia bisa tidak menjadi korban menjaga, Anda? Bisa Untuk memprotek tidak dirinya untuk supaya tidak menjadi kena. korban Anda. Apa yang Anda takuti? Apa? Pencipta? Oke, orang yang taat, yang beragama, taat beribadah, clear. Kalau gitu silakan Anda meninggalkan jadi terima kasih. Pegel Apa ih. yang lo rasain masih? Memang tangan lu Kok ada item-itemnya pas apa sih? Lu lihat nih bekas. bekas yang tadi, bekas yang tadi. Tangan gue masih gemeteran. Iya. Lu lihat jari-jari gue. Ini ada item-item. Tadi bersih ya. Oke. Ini beneran dia masuk ke badan gue, bukan ngada-ngada. Ya. Iya, tadi memang kenapa ini Suaranya jadi beda hitam-hitam? banget. Suaranya beda, dia kayak double. Gue tangannya. Iya. Nggak Iya mungkin loh. sih guys, ini settingan soalnya Enggak mungkin nih. Marsi nggak suaranya kayak begini nggak mungkin bisa kayak tadi. Ini dan Ini darahnya jadi ke apa namanya? Nggak lancar. ya. Memang berarti tadi dia sempat sebutkan memang untuk memasuki leak ke tubuh seseorang itu tidak bisa sembarangan. Iya. Karena jika tidak kuat tubuh, baik tubuh dan fisik dan imannya juga pasti berarti akan berefek samping ya kok ya. Iya. Nah, ini merupakan pesan moral yang bisa kita kutip juga nih. Jika ingin terhindar dari serangan leak, kalian bisa taatlah beribadah. Harus. Yang gue bingung Taatlah ini kepada yang hitam. di atas. Kok kuku gue jadi hitam kayak kena tanah gitu ya? Iya. Gila. Lu kan habis cuci muka tadi. Tapi Nggak memang- mungkin kan? Dan kuku gue nggak pernah hitam, Dan say. tariannya itu agak mirip tarian kecak loh. Kok kalau koko tahu nanti koko boleh lihat di YouTube. Ih. Tarian kecak Ramian itu begitu, persis seperti di Oke, buat teman-teman yang yang ada di Bali yang tahu soal ini, boleh komen di bawah video, Boleh komen di juga kolom sekarang yang komen. live. Apa yang mungkin bisa kami ketahui tentang semua ini gitu loh. Dan mungkin Anda lebih paham tentang keilmuan ini. Jadi Betul. silakan kita tunggu sharingnya. Ya. Kolom yang komen yang banyak di kolom komen. Nah, kalau lo sendiri Marsi apa nih yang lo rasain tuh pas dimasukin sosok leak? Gila itu Rangga. kalau dia masih badannya lengkap ya, tuh orang keker banget, anjir. Kayak Kelihatan suaranya keker, sih. kuat, terus powerful. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang gue lihat, laki-laki. Nih, jadi kalau tadi lihat sosok perempuan bukan? Iya. Ya. Kenapa laki-laki? Kenapa lu bilang laki-laki? Jadi gini, sebetulnya Rangda ini tuh dia apa ya? Untuk posisi itu perempuan, Hah? Tapi kok Kalau laki-laki? suaranya juga kayak tapi itu suara laki-laki. Nah, tapi karena dia gimana ya? Karena dia sudah memasuki apa ya? Kayak banyak fase, sehingga jatuhnya dia sudah tidak bergender. Oh. Gitu loh, sudah tidak bergender. Hmm. Karena apa ya, dia benar bukan cuma dia kenal dirinya sendiri, dia juga mengetahui diri orang lain. Jadi ibaratnya kayak hilang jati diri, ngerti nggak sih? Hilang jati diri sehingga sudah tidak bergender. Nah, tapi pas tadi kita lihat di awal pada kemunculan itu kan perempuan. Iya. Iya nggak? Iya, makanya Nah, itu maksudnya. lu bilang Rangda. rambak kali ya, kerupuk kulit. Pas masuk kayak laki. Iya. Jadi gimana ya? Secara Aku juga ngerti energi sih, loh laki. sebetulnya gini. Secara yes, Betul. secara energi. Secara kekuatan, secara energi Yes. memang tenaganya lebih dari cowok biasa sih. Iya. Nah, tapi kalau sosoknya memang perempuan. Dan untuk mendapatkan Rangda ini tuh dia memang harus perempuan. Kenapa? Ada apa ya? Gimana sih? Karena kan memang dimanapun
porsi perempuan itu sebetulnya dia lebih apa ya? Lebih mendapatkan posisi lebih di atas dibandingkan pria sebetulnya. Kenapa? Oke. Banyak Lebih hal. diutamakan Ya, lah ya. banyak hal. Ladies first. Ya karena soal bahwa dia sosok perempuan juga dia melahirkan segala Iya, macam iya, untuk iya, iya. ibaratnya untuk generasi kehidupan lah gitu ya. Nah, dan kenapa perempuan? Kita tahu bahwa perempuan itu bermain di rasa. Bentar, Yes. kok ini kayak tanah ya? Ini apa sih sebenarnya kuku gue tuh kenapa? Kok bisa Itu ini? pasir. Bekas pasir di sana. Oke. Kok bisa transfer ke sini ya? I let you know later. Oke. Nah, jadi kenapa perempuan? Karena perempuan tuh mainnya di rasa. Kalau cowok kan mainnya di akal. Betul. Nah, Betul sekali. untuk mendapatkan rasa yang sangat dendam segala macam itu butuh rasa yang total dan itu bisa perempuan. Ngerti. Laki-laki kan nggak bisa Tapi sampai kalau Laki dia kan menutup lebih sabar gitu lah ya. lebih ke akal ya. Apakah berarti kalau misalkan layak untuk dimasukkan ke laki-laki lebih susah, tidak bisa, atau sebenarnya bisa-bisa saja? Bisa. Cuma lebih gampang gitu untuk merekrut yang perempuan. Iya. Jadi maksudnya bukan apa ya? Bukan sosok yang mau disurupin ya, bukan. Yang medianya bukan, tapi Yang si leaknya sendiri Yang mempelajari yang mempelajari sampai ke posisi yang paling tinggi itu perempuan. Oke. Karena yang dibutuhkan tuh rasa yang full. Rendam sih. Ya, Sementara ya. laki-laki itu kan ibaratnya nggak baperan, dia mainnya di akal, karena akal gitu loh, Yang ke kayak ya logik. udahlah, ya Nah, kalau udahlah. perempuan kan dirasa, larinya ke situ yang dihajar. Wow. Ini Emang tadi mungkin gue nari apa sih? I don't know. Mirip tarian kecak sih Oh, sebenarnya. badan gue goyang aja, gue ikut. Ya. Nah, berarti dari perjalanan kita, menurut lu ini paling berat nggak yang dimasukin? Yang Yang paling berat tetap yang di Bandung kemarin. Oh iya dong. yang di Bandung. Iblis. Oh, oke. Oke. Tuh, pakai lupa lagi. Tapi belum tayang. Yang gue pindah alam ke neraka. Tapi belum tayang, ntar lagi akan tayang, makanya jangan sampai ketinggalan. Itu Saksiin berat. terus. Ini juga berat. Ya, tapi kalau di compare itu sih. Oh iya. Baba. Ini yang terberat Oh iya, kedua. benar. Terberat Bener juga, kedua. bener. Soalnya yang lain-lain sih perasaan biasa aja ya, maksudnya gue bangun ya udah bangunnya nggak pakai segala gemeter lah, nggak pakai kuku gue kan jadi kotor Iya. gitu. Oke. Nah, tadi kan pada saat lu dijadikan media akan terbayang tuh, sekarang juga terbayang gimana sih proses dia memilih jalan negatif itu. Memang awalnya semua ibaratnya dari nol dulu kan? Dari nol. Terus Yang kelihatan sama gue Iya. ya, tolong dibenerin kalau salah. Jadi waktu itu dia emang lagi, kenapa ada pasir di pantai ini? Dia lagi jalan kan emang di pantai, maksudnya lagi jalan aja gitu, lagi jalan. Dan memang dari muda itu, dari umur belasan tahun ya, dia nih anak perempuan yang dibully. Oh. Gitu, dibully sama temen, dibully sama keluarga, karena dia memiliki kayak kekurangan fisik gitu ya, gitu loh, kayak kekurangan fisik, ada bagian tubuhnya nggak simetris ya? nggak sama panjang, Iya. which is kakinya dia. Ya, dia Jadi dia jalannya kayak gini. agak pincang ya. Jadi kaki kanan itu lebih panjang daripada kaki kiri, jadi dia jalannya kan pincang. Ini cerita yang Ini tadi cerita, dimasukin ya. Oke, terus karena banyak yang ledekin dia kayak, kaki panjang sebelah, kesel lah dia. Sedangkan orang tuanya melihat bahwa anaknya mereka ini adalah suatu kekurangan. Siapa sih yang mau nikahin lu? Gitu ibaratnya. Oh, jadi dianggap sebelah mata ya, dipandang sebelah mata. Oke. Pun dari keluarganya itu bukannya ngerangkul, Bukannya- tapi ikut-ikutan bikin anaknya down, ngerti nggak sih? Jadi saudaranya jadi juga berarti tidak ada support dari Iya. manapun. Jadi dianggapnya bahwa anaknya adalah kutukan lah, apalah, karena mungkin bisa jadi ada sesuatu yang pokoknya simbol dari kesialan lah, simbol dari gitu. kesialan gitu. Nah, Terus dia tuh sering nangis di pasir, tapi tangannya suka di krauk di pasir gitu loh. suka dimasukin gitu. Dia kalau nangis tuh, gitu sambil teriak-teriak lah di pantai, ngerti nggak sih? Gue juga nggak bisa niruin lah tuh, pokoknya gitu, kayak orang gila deh. Akhirnya dia tahulah tentang si ilmu leak ini, yang akan menjamin bahwa nggak akan ada lagi yang bisa ngelawan lo kecuali Tuhan. Ya. Makanya dia nggak akan. Jadi gini, perjanjiannya tuh simpelnya gini loh.
agreementnya mereka berdua tuh kayak, oke, gue nggak ganggu makhluk Tuhan yang taat, tapi gue akan merekrut makhluk Tuhan yang Tidak taat. ini itu kotor gitu. Yang apalagi yang punya dendam ya. Itu paling paling enak cepat, paling enak, kayak dibisikin itu, ya udah lu ikut gue, lu ikut gue, Oke, lu ikut gue. Gitu. dari tempat dia tinggal itu dia harus belajar keilmuan ini tuh jauh apa nggak? Jauh banget. Di gunung ya? Gunung, dia naik gunung. Coba gue nggak tahu gunung mana ya. Bentar Oke, lagi. terus. Nah, terus lanjut. Terus dia kayak meditasi terus 7 hari dia meditasi minum air. Nah. Lanjut lagi 7 hari minum Nah, air. ada sosok gurunya nggak yang ngajarin? Yang gue lihat sih ada. Bentuknya? Kakek-kakek ya? Iya, Iya. Kakek-kakek. Kakek-kakek pakai pakaiannya putih-putih ya? Putih-putih. Diajarin, terus ya udah dia mah nurut aja karena emang dia juga udah nggak mau jadi manusia lagi. Dia tahu konsekuensinya bahwa dia nggak akan punya keturunan. Itu dijelasin di awal. Nggak akan punya keturunan. Lu itu bukan manusia lagi walaupun kepala lu balik ke badan, lu bukan manusia. Yuk, siapin sini biar masuk. Ini udah dari tadi mau nungguin dia mau ngomong sendiri katanya. Hah? Siapa Mau sendiri? Gurunya mau cerita. Ya sekalian kita tanya banyak hal ya. Siap ya? Ini dipanggil Maha Guru ya? Ya, Maha Guru. Oke, Maha Guru. Tadi saya pada saat mau bercerita, sebenarnya Anda ingin bercerita sendiri bagaimana seseorang yang mulai Anda ajarkan untuk keilmuan ini, mereka datang. Apa yang pertama kali mereka tanyakan, kemudian syaratnya seperti apa yang Anda sampaikan? Ya, mereka menyamperi saya. Mereka selalu ingin berguru karena rasa dendam yang teramat dalam. Ada syarat tertentu? Pasti. Apa? Mereka harus rela tidak memiliki keturunan. Mereka harus bisa bermeditasi, Lanjut. berpuasa hanya dengan minum air putih selama 1 bulan. Oke. Apakah ada yang gagal? Banyak. Kenapa gagal? Apakah mereka ditakuti atau apakah ada makhluk-makhluk yang memang menakuti apa gimana? Selama mereka bermeditasi dan mereka melakukan puasa, tentu saja banyak godaan. Seperti Makhluk-makhluk astral. Mereka rata-rata gagalnya pada saat melihat apa? Sosok seperti apa? Sosok seperti ya, Ya. baru iblis. Lalu apa yang membuat Anda begitu menekuni keilmuan inilah ya? Apa yang memotivasi Anda? Ya. Apa motivasi Anda terus mengajarkan, terus merekrut? Kehidupan yang abadi. Oh, jadi Anda ingin hidup abadi. Usia berapa Anda saat ini?
Usia berapa Anda saat ini? 5.900. 59? 5.900. 5995. Berarti Anda tidak akan mati? Kalaupun mati, Anda tahu sendiri ya bahwa mungkin Anda tidak akan diterima di bumi. Karena Anda salah satu pengajar yang mengajarkan kepada keburukan. Ya, bukan nggak begitu? Itu sebabnya semakin banyak pengikut saya, semakin lama umur saya. Dan Mbak Michelle, Maha Guru ini ketika dia sudah tidak bisa memenuhi persyaratan untuk bisa memperpanjang usianya, dia akan menjadi jenglot atau batara karang, betul? Betul. Dia akan menjadi batara karang. Jadi kalau kayak tiba-tiba ngilang, tapi nggak taunya tubuhnya mengecil, hilang, nanti akan ditemukan lagi. Jadi Nyusup. batara karang tahu kan? Batara karang, jenglot. Nggak tahu ya? Oke. Ada yang disampaikan nggak? Mengapa kalian ingin sekali tahu banyak tentang ini? Ya, kami ingin mengetahui apakah benar ngeleak itu semuanya negatif apa tidak. Kalau Anda salah satu yang ilmu hitam, berarti ada yang putih ya? Tentunya Banyak pengikutnya. Yang putih? tidak sebanyak pengikut kami. Oh, tidak sebanyak pengikut yang hitam. Oke. Jurus apa yang sedang Anda peragakan ini? Maksudnya gerakan apa yang sedang Anda perlihatkan kepada kami? Ini Hah? Apa? ilmu yang akan saya bagi Sama siapa? pada mereka yang meminta. Ilmu kesaktian untuk membalas dendam. Jadi dendam ya tetap ya? Oke. Udah cukup ya? Udah cukup. Terima kasih. Kenapa Silakan. kalian mengundang saya? Udah. Tadi kan ada yang ingin masuk. Tarik. Ini mah nggak mau keluar. Ini sampai sekarang aja masih pegel nih. Nah, sama dua kayak pas tadi gue kemasukan si liatnya, ini tuh, wih kenceng banget. Tapi gue paling takut yang barusan tuh. Sekalinya dia lempar, keluar Karena kita ini semua karena berefeknya ini ke semua nih, jadi ke Iya, ke ke teman-teman penonton juga. kameramen. Iya bisa ke penonton bisa juga. penonton karena kan mereka ini kan gelombang ya. Ini Oke. gelombang. Nah, kalau ada Berat yang banget sekarang sih, lagi betul. nonton live, ada yang mual, ada yang muntah-muntah, tolong confirm ya, Tolong kasih tahu komen. soalnya ini di luar ini ya. Selalu di luar rencana ya. Enggak Iya. prediksi. Out Tadinya of control. memang kita hanya ingin menggunakan, tapi ternyata dia mencoba memberikan energi negatif, termasuk yang Nonton sekarang ya? lagi live. Jadi Ya. kalau ada yang merasakan sakit kepala, mual atau mungkin muntah, Komen, kalau nggak DM komen aja. DM. Berarti biar kita bantu secara online. Oke. Dan gue tadi berasa kayak lagi ada duduk di atas batu gitu. Iya, betul kali besar ya. Nah, udah. Batu kali besar nih kayak kakek-kakeknya tua banget. Udah tuh. Putih semua rambutnya juga. Iya. Cuman ini aku kayak kuat banget. Tapi kan dia disebut bukan real ya. Jadi hanya orang-orang yang memang sudah berniat bulat baru bisa menemukan ya. Iya nggak sih? Lu ngerasa gimana sih tadi? Iya ngerasanya. Ya iya benar kata lu. Cuma orang-orang yang niat emang udah tekadnya bulat. Yang pasti tekad bulat didasari dengan rasa dendam. Dendam yang mendalam itu pasti bisa nemuin dia karena dia tuh sebenarnya nggak terlihat ya, nggak terlihat sih sebenarnya. Betul. Mau nyari baru dimunculin Iya. dirinya. Tapi yang harus yang bulat, yang ibaratnya udah yang nggak
Ya berarti kalau yang masih nanggung-nanggung, masih takut maju mundur, Ya, yang masih iya, takut iya, nggak iya. bisa. Dia tuh awal penampakannya juga kayak hologram, ngerti nggak sih? Kayak ngebayang tiba-tiba Kayak ada ada wujud asap-asap aja. baru bentuk. Jadi kalau dibilang manusia juga dia udah bukan. Oh iya, makanya. Bukan. Jadi Manusia. untuk dia tetap exist di dunia kita, ya dia harus tetap kayak dapat Iya, ngikut. untuk bisa secara real ketangkep sama manusia biasa kan. Mereka, Bukan sebenarnya bukan memperpanjang usia dia sebagai manusia karena bentuknya bukan manusia, bukan. tapi ketika dia bisa berinteraksi secara langsung terhadap manusia yang frekuensinya ada di manusia, nah dia harus Dia butuh energi lebih lah Iya. gitu untuk masuk ke frekuensi manusia. That's why dia butuh jiwa Iya. manusia. Nah begitu tadi yang dia boom itu, udah pasti kan energi dia nambah. Iya. Udah pasti. Kita dulu pas lemes Hitungannya semua. begitulah. Oke, clear aja. Jadi tadi kenapa sosok yang negatif aja yang diangkat, karena memang ini yang santer terdengar Iya benar. tentang leak itu konotasinya seperti apa. Benar. Nah, tapi udah dijelasin bahwa awalnya yang namanya ilmu itu netral. Dia tidak ada yang buruk. Nah, tapi ternyata di situ ketika di situ ada kebutuhan, di situ ada sakit hatinya manusia, itulah yang beralih jadi negatif gitu. Sebenarnya tadi pas Godaan lu setan. bilang apakah ada yang positif yang putih? Yang putih. Itu gue lihat dari kejauhan tuh tiba-tiba muncul kayak sosok yang putih gitu sih. Bercahaya ya. Iya makanya tadi dia tuh udah kayak pengen buru-buru ngebom gitu loh. Ngelawan. Karena dari kejauhan gue ngeliatnya kayak sosok yang Dia udah positif bawa. ini ada gitu mulut, tapi masih kejauhan Iya, gitu. memang ada, jadi kayak dia langsung buru-buru seret Buat pengen buat ngebom ngebom karena yang itu udah dateng. karena takut perlawanan. Cuman kan efeknya loh. Efeknya Ketika gila kita- ya. Jangan Nah deh. berarti, yang gue tangkap juga sebenarnya karena tadi ada perasaan gini pas ngeliat sosok yang putih ini ada rasa insecure juga, Oh, iya, takut. pasti. Berarti kan kalau ada rasa insecure takut, dia Lebih secara kuat yang itu. di alam bawah sadarnya merasa yang putih ini lebih kuat. Ya kan, makanya dia kayak buru-buru mau ngebom mau tapi ngebom. keburu ketarik keluar. bener-bener. Nih gue tadi ada gemeter sendiri, gue nggak sadar lagi liatin Iya. dia kan kayak ketarik gitu, ngek, makanya cici Ah, ini kenapa sih- kok gue baru inget. Luar biasa sih, makanya banyak banget sih pelajaran yang bisa kita petik ya dari video kali ini. Kalau kalian jangan sampai salah tafsir bahwa leak itu bukanlah sosok, melainkan keilmuan yang bisa menjadi baik atau negatif, namun akan menjadi sosok yang seperti kalian bayangkan, yang kalian tahu selama ini. Iya. Karena memang sering digunakan untuk hal yang negatif gitu. Dan satu lagi sih menurut aku pesan moralnya, jangan kurang-kurangilah untuk membuli, stop bullying ya. Stop bullying. Karena ternyata dengan membuli itu bisa bawa dampak yang cukup besar dalam hidup seseorang, dan bukan hidup seseorang doang, bahkan bisa ke banyak hidup gitu loh, karena efeknya balas dendam. Balas dendam. Karena kan awal mula adanya sosok leak yang negatif ini karena rasa dendam, karena dibully. Stoplah membuli, itu sih menurut aku. Dan orang cacat tuh dirangkul gitu loh, bukan yang apa sih namanya, bukan yang dibully, diledekin, apalagi sama keluarga sendiri. Lu bisa bayangin nggak? Coba. Nah, oke. Itu Koko loh. sendiri gimana nih? Ada yang mau ditambahin? Inilah contohnya, ini seseorang yang cacat ya tadi, yang dengan kekurangan. Coba lu hina kertas ini. Kenapa sih bentuk lu cuma kotak? Coba hina. Dasar rusak, sampah. Drama. Kenapa lu tinggal sepertiga? Lu udah gak dibutuhkan. Minta maaf. Wow, Anda bulat. Minta maaf. Maaf ini ya. Bener-bener minta maaf. Tadi nggak sengaja ngomong kayak tadi. Ini hati orang. Kebayang? Jadi kalau sudah tersakiti, walaupun sudah meminta maaf, Pasti dia ada tetap cacat. akan ada cacat. So hati-hati sama apa ya? Perkataan. Sama omongan, jangan sampai nyakitin orang. Karena kurang lebih seperti inilah. Seperti kertas, kalau udah lecek sekali, walaupun dirapikan kembali, tidak akan mulus seperti semula. Wow, ini benar-benar kali ini pesan moral kali ini luar biasa. Kelihatannya sederhana, simpel contohnya, tapi maknanya dapat banget ya, bahwa jagalah perkataan kalian, jagalah mulut kalian,
berpikir sebelum berbicara. Apabila itu menyakiti perasaan seseorang, walaupun kalian sudah minta maaf, tidak akan bisa semulus yang sebelumnya. Pasti akan selalu ada lecekan, retakan, atau gap gitulah intinya. Kurang lebih itu mungkin Koko udah cukup ya, tadi pesan moralnya luar biasa sekali, contoh pesan moralnya. Dan thank you banget buat Mami Michelle yang udah nontonin video kita dari awal sampai penghujung acara. Semoga banyak pesan moral yang bisa kalian petik dan kalian bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Thank you for watching, jangan lupa di like, di share, di komen yang banyak ya, komen sebanyak-banyaknya tentang bagaimana video ini menurut kalian. Jangan lupa juga di subscribe dan aktifin tombol lonceng notifikasinya. Thank you for watching, sampai ketemu di next episode. Dadah. Bye. Bye, sayonara.